kematian orang yang sangat dikasihinya.
pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Air Madidi, Kelurahan Air Madidi Bawah. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, hadirin para pekabung dan pelayat duka yang terhormat. Acara ibadah pemakaman dari Bapak Alberti Wongkar, SPD, dalam keluarga besar Wongkar Masih. Tutup usia 57 tahun, 5 bulan, 25 hari. Meninggal pada hari Senin 29 Januari 2024 pada jam 6:50 di Rumah Sakit Sentra Medica. Dan pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024, segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara di rumah duka, ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Pendeta Laudawoy, PSD, sebagai dosen Fakultas Filsafat Unpad. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili keluarga besar Wongkar Masih, rindu menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, para pelayat duka yang rindu mau datang untuk memberikan penghiburan bagi kami keluarga. Terlebih khusus untuk para pemerintah yang telah mempersiapkan acara supaya dapat berjalan dengan baik, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan, baik akan melayani maupun yang tidak akan melayani secara langsung, kami ucapkan selamat datang. Begitu juga untuk seluruh para pelayat duka yang dengan kerinduan hati, senang hati mau datang di tempat ini. Sekali lagi, saya mewakili keluarga besar Wongkar Masih yang berduka. Kami mau mengucapkan selamat datang, selamat memberi berkat untuk kami, kekuatan bagi kami. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian Bapak Ibu sekalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya doa pembukaan akan dibawakan oleh Pendeta Artemas Salindeho Emin sebagai Sekretaris Kependetaan Daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara. Kami persilakan. Kita tunduk kepala dan bersatu berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga besar Wongkar Masih dalam peristiwa duka yang dialami keluarga. Acara ini akan dimulaikan mendahului acara ibadah. Oleh karena itu kami memohon kiranya Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati saudara-saudara kami yang akan mengambil bagian, dan setiap lagu penghiburan yang akan dibawakan. Semua ini akan boleh memberikan dorongan, kekuatan, dan pengharapan bagi keluarga. Kami menyerahkan acara ini dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami berharap dan memohon di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pembacaan riwayat hidup yang akan dibawakan oleh anak yang tertua, Ibu Mercy Wongkar. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, saat ini saya akan membacakan riwayat hidup dari ayah kami, Bapak Alberti Dodilori Wongkar SPD. Almarhum lahir di Manado pada tanggal 4 Agustus 1966 dengan orang tua bernama Papa Alexander Wongkar almarhum, Mama Oliviana Nayawan almarhumah.
Almarhum mempunyai 6 orang bersaudara. Yang pertama Ivon Wongkar, yang kedua Norma Wongkar, yang ketiga Alberti Jodiloli Wongkar, almarhum Denny Wongkar, yang keempat Denny Wongkar, yang kelima Lucia Wongkar, yang keenam Sterli Wongkar. Almarhum menikah dengan Leida Masi pada tanggal 28 Desember 1989 sehingga menjadi keluarga Wongkar Masi dan mempunyai 3 orang anak. Yang pertama, saya sendiri, Mersiana Wongkar, menikah dengan Alan Rantung dan memiliki 2 orang anak, Kinsey dan Griselina. Yang kedua, Pendeta Anggrina Wongkar menikah dengan Tiffany Pauner, memiliki 2 orang anak, Adriana dan Alexa. Yang ketiga, Aldian Wongkar belum menikah. Saat ini saya akan membacakan daftar riwayat hidup pekerjaan dari ayah kami dari Januari tahun 91 sampai November 91 sebagai guru di SD SMP Advent Kediri, Maluku Utara. Dan dari bulan November 91 sampai Juli 2003 sebagai guru di SD SMP Advent Laborun Club. Dari Juli 2003 sampai bulan Januari 2006 guru di SD SMP Advent Falabi Sahaya, Maluku Utara. Dari Januari 2006 sampai Juli 2006 Kepala Sekolah SMP Advent Falabi Sahaya, Maluku Utara. Dari bulan Juli 2006 sampai Juli 2010 menjadi Kepala Sekolah SD Advent Ranotana. Bulan Juli 2010 sampai Juli 2014 Kepala Sekolah SMP Advent Kolongan. Dari bulan Juli 2014 sampai September 2014 Kepala Sekolah di SMP Advent Tumboto Kawilei. Dan dari bulan September 2014 sampai bulan Juli 2019 Kepala Sekolah SMP Advent Kaima. Dari bulan Juli 2019 sampai Oktober 2023 menjadi Kepala Sekolah SMP Advent Kolongan. Dan dari Oktober 2023 sampai Januari 2024 guru SD SMP Advent Kolongan. Riwayat pelayanan dari ayah kami, almarhum semasa hidupnya aktif dalam pelayanan di gereja. Almarhum pernah menjadi ketua diakon, menjadi pemimpin anggota bekerja, menjadi pemimpin Adventis pria, menjadi ketua jemaat di Jemaat Bukit Zaitun, dan yang paling lama ayah kami menjadi ketua jemaat di Jemaat Yordan selama 30 tahun. Dan terakhir ayah kami menjadi ketua jemaat di Jemaat Galilea sampai sekarang. Riwayat sakit dari ayah kami, Papi sejak tahun lalu dia sudah keluar masuk rumah sakit, dan kami keluarga berusaha untuk mengobati Papi baik secara medis ataupun secara tradisional, tetapi belum juga sembuh. Dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 saat itu kalau tidak salah Papi baru keluar dari rumah sakit dan mau kontrol ke poli lagi untuk Papi kan itu kalau tidak salah baru habis lakukan endoskopi, terus kontrol lagi untuk melakukan CT scan. Tapi pada saat pulang dari rumah sakit sampai di rumah
kata mami papi tiba-tiba anfal, jadi mami langsung bawa lagi ke rumah sakit. Dan pada saat itu bawa ke rumah sakit langsung dirawat inap saat itu. Dan sementara papi di rumah sakit itu belum juga berangsur sembuh, dan setahu saya mami sama tante saya yang Mak Deti mereka berencana untuk mau antar papi ke rumah sakit Penang untuk berobat ke sana, karena itu juga salah satu keinginan atau keinginan papi untuk mau sembuh. Jadi dia mau berusaha untuk bisa berobat ke sana supaya bisa cepat sembuh. Dan setahu saya masih sementara untuk persiapan mengurus surat paspor dan segalanya sementara diurus, sementara papi masih dirawat di rumah sakit sentra. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak yang lain, sehingga pada hari Minggu memang waktu saya telepon mami, papi juga bicaranya sudah mulai tidak nyambung, sudah mulai ngawur saat itu. Saya bilang ke mami, udah temani papi Zoe itu, papi suka cerita soal ini. Tiba-tiba mami WA saya, kak papi masuk ICU. Aduh, kok tiba-tiba masuk ICU. Terus pas masuk di ICU itu kata mami, papi nak sadar, bantu dalam doa kak. Saya kan posisinya di Bandung, saya kan sudah tinggal di Bandung, jadi posisi itu aduh pikirannya udah pokoknya namanya udah masuk ICU, karena saya juga sebelumnya perawat, jadi udah masuk ICU, udah antara setengah-setengah ini. Aduh berdoa Tuhan, ya sembuhkanlah papi itu. Tiba-tiba subuh mami telepon, itu sepanjang malam pas mami bilang papi masuk ICU, sepanjang malam itu saya nggak bisa tidur, lihat handphone terus karena paling takut sekali kalau ada telepon subuh-subuh yang masuk. Aduh, paling takut sekali itu kalau ada telepon subuh-subuh. Benar, sekitaran di sini sekitaran jam 6:30 di Manado, di sana 5:30 Bandung. Mami telepon sambil nangis. Aku perasaan saya, aduh, udah nggak ini gitu. Terus saya sempat bilang ke mami, kalaupun ada bagaimana tapi nggak usah dipompa atau apa, karena cuma bikin tambah sakit nanti, kasihan papi. Benar, saat itu mami bilang, kak papi ini tinggal mau makan jantung, bilang, aduh bagaimana itu kan. Akhirnya tepat pada hari Senin jam 6.30 papi mengembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan kami, mami, anak-anak, cucu, ada 4 dan 1 mas. Sementara papi belum sempat lihat, tapi kami percaya suatu saat nanti kami akan bertemu papi di Yerusalem yang baru. Selamat jalan papi, selamat jalan panutan kami, papi yang selama hidup papi tidak pernah berkata lelah. Kalaupun dia udah capek, kalaupun saya minta tolong papi untuk kesana kemari, papi pasti jemput, papi pasti antar. Walaupun dia secapek di sekolah, dia tidak pernah mengeluh bilang, kak sedikit, enggak, papi selalu datang. Itu yang selalu ingat papi, tidak pernah bilang, kak papi secapek, enggak, papi tidak pernah bilang itu. Papi yang ayah yang terbaik. Semua kebaikan papi, semua nasihat-nasihat papi
akan selalu orang semua ingat bagaimana Papi di sekolah, Papi pelayanan di gereja. Semua orang pasti tahu bagaimana Papi semasa hidupnya, bagaimana dia selama dia melayani dalam pekerjaannya. Pasti semua tahu gimana Papi. Selamat jalan Papi. Kita nanti akan bertemu di Yerusalem baru. Terima kasih. Taman yang terindah, alammu pun teduh. Pada hati yang berduka, berikan hiburanmu. Taman yang terindah, tempat damai teduh. Di dalam sengsara di dunia, ku rindu perhatianmu. Amin. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Buka denganmu nanti, oh pandang menebusku. Sukacita tak terbeli, Yesus mati bagiku. Buka denganmu nanti, aku lihat Tuhanku. Dalam kemuliaan dengan Yesus bertemu. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu Yesus ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu Yesus ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapan. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang kami singgah dan derita bergantian, memperkuat imanku. Gereja Masih Advent hari ke-7 yang akan dibawakan oleh Bapak Stanley Kuhu MM sebagai Bendahara Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Misi Minut Bitung. Kepada Bapak dipersilakan. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati keluarga besar Wongkar Masih yang sementara di Rumah Duka Cita. Yang kami hormati pimpinan Gereja Masih Advent ke-7 Daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Kami lihat ada Bendahara Bapak Esbin Lasut bersama dengan Direktur Departemen yang hadir. Yang kami hormati pimpinan Gereja Masih Advent hari ke-7 Daerah Misi Minas Utara Bitung, Pendeta Lira Ranta sebagai Ketua, Pendeta Rudi Frans sebagai Sekretaris Eksekutif, bersama dengan Departemen Staf yang hadir. Yang kami hormati pemerintah pemerintah Kelurahan Air Madi di Bawah, kami sebut dengan kasih Lurah Bapak Rudi Rumayar Esos, yang ramal ini diwakili oleh Ketua RW 06 Kelurahan Air Madi di Bawah, Ibu Relvin Yosef, bersama dengan seluruh perangkat kelurahan yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Jemaat Gereja Masih Advent ke-7 Jemaat Pionir Sario, oleh karena pendeta mereka juga adalah salah satu anak dari almarhum. Kami lihat hadir Ketua-Ketua Jemaat, Ibu Sinci Mewengkang Nangoy hadir bersama dengan Majelis Jemaat
yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu boleh hadir. Yang kami hormati seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Air Mandi di bawah, Kelurahan Air Mandi di atas, bersama dengan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pendeta-pendeta dari bermacam-macam denominasi agama, serta seluruh pelayat duka yang datang dari luar daerah ini yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang semuanya kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Hari ini kami atas nama pimpinan gereja Minas Utara Bitung sangat merasa kehilangan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seorang yang penuh dedikasi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di sekolah sebagai kepala sekolah bertahun-tahun lamanya, juga di jemaat. Kita dengar informasi tadi, laporan atau bacaan lewat hidup, di satu jemaat beliau kurang lebih 30 tahun ketua jemaat. Kami sangat dekat atau sangat mengenal lebih dekat dengan keluarga ini oleh karena sering komunikasi terjadi. Dan luar biasa, selama beliau dalam perawatan, sering istri Ibu Wongkar WA, telepon, jangan bosan-bosannya terima kita bertelepon. Saya katakan, Mem, apa yang mau dibutuhkan, kalau kami bisa buat, kami buat. Nggak usah sungkan-sungkan. Malah, ya kalau saya mau bilang, almarhum ini tidak menyusahkan organisasi. Kenapa? Dalam sakit perawatan kurang lebih 1 tahun ini, ya kalau mau lihat, belum pernah Mem tukar kwitansi di kantor. Saya tanya, Mem, mana itu kwitansi pengobatan? Saya tahu ada masuk keluar rumah sakit, saya minta. Tapi Mem Wongkar bilang, Sir, BPJS yang tanggung semua. Lalu saya katakan, kalau begitu ada yang tidak di cover, laporkan sama kami. Luar biasa. Keluarga punya niat untuk melanjutkan pengobatan lanjutan, tetapi inilah yang terjadi. Luar biasa, seorang hamba Tuhan yang sangat setia kepada pekerjaan. Ya, kalau mengeluh itu biasa. Kadang-kadang Sir Wongkar bilang, Sir, terima gaji tanggal 45, tanggal 50. Tetapi Sir bilang begini, tapi sampai sekarang kami masih bisa makan. Luar biasa. Anak-anak, istri, anak-anak, saudara bersaudara. Tetapi ketika Bapak Wongkar dalam pelayanannya yang luar biasa, tidak ada pengeluhan-pengeluhan, melayani dengan luar biasa, baik di gereja, di jemaat Galilea terakhir, luar biasa. Kami salut teladan nasihat yang diberikan oleh almarhum, oleh Bapak Wongkar kepada anak-anak, kepada keluarga kita semua. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi almarhum ini hanya tidur sementara dalam kematian. Kerinduan kita semua, ketika fajar menyingsing, almarhum akan dibangkitkan bersama dengan seluruh orang-orang benar, menikmati kehidupan kekal. Ini yang merupakan penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya sambutan mewakili pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Air Madidi, Kelurahan Air Madidi Bawah. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua RW 06 Ibu Relpin Joseph. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan untuk kita semua yang telah hadir pada saat ini. Yang kami hormati pimpinan gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada officers, staff, dan hamba-hamba Tuhan. Kemudian yang kami hormati pimpinan gereja daerah Misi Minahasa Utara Bitung, ketua, officers,
dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah hadir. Yang kami hormati guru-guru, sahabat dari almarhum Bapak Alberti Wongkar yang telah hadir. Yang kami hormati pembawa sambutan mewakili gereja yang baru saja selesai. Kami sebut dengan kasih Bapak Stanley Kuhu Emin MM sebagai Bendahara Gereja Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Yang kami hormati seluruh masyarakat yang telah hadir tanpa diundang, baik undangan secara tulisan ataupun lisan, dari segala daerah, desa, kelurahan yang tersebar di luar dari Kelurahan Armadi di bawah. Yang kami hormati dan yang kami kasihi keluarga yang berduka, keluarga Wongkar Masih, semuanya kami simpulkan kekasih-kekasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu berat duka yang kami hormati, rumah ini sudah 3 kali pertemuan acara yang sama. Yang pertama, ayah dari keluarga besar Masih Tambun. Yang kedua, tante dari keluarga besar juga Masih Tambun. Dan yang terakhir ini, keluarga besar Wongkar Masih yang telah beristirahat di dalam Tuhan. Kami sebut dengan hormat Bapak Alberti Wongkar. Kalau melihat sosok pribadi dari almarhum ini, sudah dikatakan tadi sambutan awal mewakili organisasi sangat luar biasa. Dia sudah beredar dalam pelayanan baik di bidang pendidikan dan pelayanan gereja. Sudah mulai dari Maluku Utara, desa yang mungkin paling jauh yaitu Falabisahaya, yang melewati kendaraan laut mungkin berjam-jam baru sampai di desa ini. Dan sesudah itu pula sudah sampai bertugas di desa Akediri, dan pula di mana-mana kita sudah dengar tadi. Luar biasa pelayanan seorang pendidik. Di bidang gereja, kalau yang masyarakat Kelurahan Armadi di bawah sangat kenal dengan sosok almarhum ini. Sosok yang luar biasa rajin, tanggung jawab dalam segala hal. Apalagi yang mau dikatakan. Itulah sebabnya bagi keluarga sangat bersyukur memiliki sosok ayah, papa, suami yang luar biasa dalam hal dedikasi, baik di bidang dunia pendidikan, baik pun dalam pelayanan gereja. Disampaikan terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya kita masuk pada ibadah pemakaman di rumah duka yang pada saat ini akan dipimpin oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung. Dipersilakan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom. Perkabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Wongkar Masih yang berduka, dan seluruh pelayat duka yang diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah pemakaman dari almarhum Bapak Alberti Wongkar, Kamis 1 Februari 2024. Kita akan mulaikan. Kita bangkit berdiri semua. Kita lakukan lagu Sion nomor 162, Muka dengan Muka Nanti. Muka dengan muka nanti, ku pandang penebusku, sukacita tak terperi, Yesus mati bagiku. Muka dengan muka nanti, aku lihat Tuhanku dalam kemuliaan-Nya.
firman penghiburan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Leri Ranta STH sebagai Ketua Gereja Masyarakat Hari ke-7 Daerah Misi Minut Bito. Kami persilakan. Selamat siang para pekabung sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Perkabungan yang sangat sedih yang kami sangat hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang semuanya dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan teristimewa keluarga yang tengah mengalami duka cita yang sangat dalam. Keluarga besar Wongkar Masih, ada istri Mem Leide, anak-anak Mercy dan keluarga, Pendeta Anggi dan keluarga, dan juga Aldi, kakak beradik yang saat ini tengah mengalami duka cita yang sangat dalam. Walaupun di tengah-tengah duka yang dalam, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Amin. Karena kita tahu bahwa apa saja yang Allah izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, itu sangat terbaik. Hari Minggu malam saya dapat telepon dari Mem Wongkar, Pendeta Raranta, boleh mau datang berdoa sebelum Ser Wongkar akan dibawa di ruangan ICU. Itu mungkin jam 8 itu lewat, ya Mem? Ya, 8:30 saya, oh Mem, ya cepat-cepat. Saya kan tiba-tiba kami dari perjalanan, kemudian sampai pas di ruangan 1011 kalau tidak salah, 5101 ya. Oh, 5110 ya. Sampai tiba saya melihat keadaan Ser Wongkar, rupa-rupanya tinggal saya yang ditunggu-tunggu, kemudian mau dibawa di ICU. Saya lihat wajahnya, saudara, ini sebagai manusia masih merah-merah. Jadi saya punya keyakinan yang sangat pasti ini saya masih mau sembuh ini. Merah-merah memang, ya, semerah. Kemudian pendengarannya juga masih tajam. Walaupun Ser Wongkar tidak bisa lagi bicara, tapi dia hanya menggerakkan keningnya, ya, keningnya. Kami baca Alkitab, kami berdoa. Di dalam doa itu terakhir, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi saya berbisik, ya, bicara kepada Ser Wongkar, kuatkan hati, bagi Tuhan tak ada mustahil, ya. Kemudian didoronglah, ya, mau masuk ICU. Terakhir karena ini tinggal mau lihat, ya, saya bilang, Ser, tolong akan support dalam doa. Saya lihat keningnya juga diangkat, walaupun keningnya diangkat. Tapi paginya dapat berita, saya punya HP yang ada gangguan, ya, Mem Wongkar telepon, ternyata saat itu Ser Wongkar Tuhan telah izinkan untuk beristirahat dalam kematian. Tanggal 2 Desember ya Januari, saya dengan Ibu Raranta sesudah perjalanan dari Pembatu, kita bilang tolong mau datang besuk dulu Ser Wongkar. Kami datang di rumah sini, saudara, ketemu dengan Ser Wongkar tanggal 2 itu. Dia tidur, saudara, masih lancar, orang bercakap-cakap. Jadi keyakinan saya, Ser ini pasti baik. Tapi seperti akhir doa, bukan kehendak Tuhan yang jadi, kehendak manusia yang jadi.
tapi kehendak Tuhan yang jadi. Saudaraku, satu pertanyaan yang saya kutip yang ditanyakan oleh pemazmur dalam Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Ringkasnya ayat ini adalah siapa yang pernah hidup di atas dunia ini yang tidak luput dari kematian? Ada. Kita temukan dalam Alkitab. Hanya 2 orang yang pernah hidup di atas dunia ini yang tidak pernah mengalami kematian. Siapa mereka berdua? Elia dan siapa? Henok. Di luar dari Elia dan Henok, manusia yang hidup di bawah kolong langit ini tidak luput dari apa, saudara? Dari kematian. Makanya Ayub pasal 14 menggambarkan di sana bagaimana kehidupan manusia itu. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 14 ayat 1 dan 2, manusia yang lahir dari perempuan memang singkat umurnya. Pertama, singkat umurnya. Yang kedua, penuh dengan kegelisahan. Bukan manusia kau tidak pernah gelisah, apalagi dalam keadaan kondisi tubuh yang sakit. Saya lihat Sir Wongkar juga sangat gelisah, tapi mungkin beda-beda tipis juga dengan yang menjaga Sir Wongkar, yaitu Mem. Tidak, saya lihat juga Mem gelisah, saudara, ya, dalam keadaan seperti itu. Waktu tahun lalu, saya lupa bulan apa, saya datang besok Sir Wongkar di rumah sakit. Saya lihat dia sendiri di situ, mungkin memang ada pulang. Kemudian masih bercakap. Bulan Agustus, kalau saya bilang, Pastor, sebelum tolong berdoa, jangan ingat-ingat dulu tuh sekolah. Ya, oh ya pendeta, jangan ingat-ingat tuh sekolah. Kalau saya bilang, Pastor Wongkar, saya belum mau ganti kepala sekolah. Kok dia bilang apa, saudara? Terima kasih pendeta. Jadi saya lihat dia bergaya hidup lebih muncul lagi. Nggak usah ingat itu sekolah. Saya belum mau ganti kepala sekolah. Terima kasih, Sir. Ya, dia bilang terima kasih pendeta. Ya, berdoa, dia semangat itu. Kemudian akhirnya saudara, ya, ada perubahan, keluar rumah sakit. Tapi sesudah itu juga kembali masuk rumah sakit, ya, masuk rumah sakit, saudara, berkali-kali. Tapi oleh karena dari sekolah katakan mesti ada yang handle, tolong ke sekolah karena Sir masih dalam keadaan sakit. Jadi majelis sekolah juga sudah sampaikan di saat itu. Jadi pada saat acara pendidikan, yaitu student talent, jadi saya dapat masukan dari majelis sekolah, tolong kasih istirahat dulu, Sir, karena dalam kondisi yang masih dalam perawatan. Oke? Ya. Jadi akhirnya saudaraku yang kasih, Sir juga Wongkar saat itu masuk keluar rumah sakit. Tapi yang luar biasa, saudara, saya melihat semangat hidup imannya kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan luar biasa. Walaupun sakitnya begitu menderita yang dia rasakan, tetapi hubungannya dengan Tuhan sangat luar biasa. Dan Ayub 14 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Walaupun upaya demi upaya kita lakukan agar supaya tubuh kita bisa pulih kembali dan boleh sehat, tapi ujung-ujungnya sebagai manusia digambarkan di dalam ayat 14 ayat kedua, bahwa hidup kita ini memang seperti bunga yang berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan.
Sehingga bagi umat Allah, bagi anak Tuhan, pelayan Tuhan yang telah mendedikasikan waktu dan hidupnya sampai akhir hidupnya, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-116 ayatnya yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian orang yang sangat dikasihinya. Di mata istri, di mata anak-anak, cucu, kakak beradik, suami, papa, opa, ipar yang terkasih sangat berharga, tapi lebih berharga di mata Tuhan sendiri. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang hidup, yang bersemayam di tempat yang mati di surga. Namun Bapa yang selalu sudi tinggal di hati kami, umat manusia, terlebih di hati keluarga yang berduka cita, keluarga Wongkar masih dalam suasana duka cita yang sangat dalam, yang sementara dialami dirasakan oleh istri, oleh anak-anak, dan kami semua. Kami datang menyapa dan memanggil nama-Mu ya Bapa. Kami yakin Bapa sangat peduli terhadap kehidupan kami. Bapa peduli terhadap peristiwa duka cita yang sementara dialami dan dirasakan oleh keluarga. Untuk itu Bapa izinkan kami untuk bermohon kepada Tuhan. Tuhan telah izinkan perpisahan yang bersifat sementara terjadi dengan Wongkar di tengah-tengah istri Lady bersama dengan anak-anak Mercy, Pendeta Anggi, Aldi dan keluarga. Tuhan yang sama, tangan-Mu yang sama akan memegang, menuntun kehidupan keluarga besar Wongkar masih. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan pada kesulitan, cobaan, pukulan ke depan, dan berseru kepadamu, sandengkan telingamu Bapa, ulurkan tangan yang penuh kasih, peganglah tangan kehidupan keluarga, tuntun mereka, biarkan mereka lebih kuat menghadapi peristiwa duka cita ini, untuk bergantung, berharap terus kepada Tuhan. Dan iman mereka boleh bertambah teguh di dalam Yesus, karena kami punya pengharapan yang besar. Apabila kami setia sampai akhir, kami akan dipertemukan dengan anak Tuhan Wongkar di dalam kerajaan surga. Untuk itu di saat kami sebagai hamba Tuhan mengangkat tangan kami, tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh berkat, penuh kekuatan, penuh murah, akan datang memberkati keluarga besar Wongkar masih. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan selalu memperhadapkan wajah-Nya kepada keluarga, istri, anak-anak, cucu, dan memberikan damai sejahtera di dunia ini sampai Tuhan datang. Adalah doa kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan datang masa di mana lagi merasakan duka, awan gelap dan lenyap.
Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang mengetahui setiap umat yang berseru memohon akan penghiburan dan kekuatan. Di akhir acara pemakaman pada saat ini untuk ibadah, terpujilah nama Tuhan untuk pekabaran yang sudah disampaikan. Kiranya menguatkan keluarga, Mem Ida, anak-anak, cucu, kakak beradik, keluarga besar Wongkar Masih. Dan untuk kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami lebih disiapkan menantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dan hamba Tuhan, Pendeta Leri Raranta yang sudah menyampaikan firman penghiburan, kiranya berkat-berkat surga melimpah untuk dia dan keluarga. Acara selanjutnya kami memusrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya boleh jadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk pada acara ungkapan kasih, pemberian kembang kepada suami, kepada ayah, kepada saudara atau ponakan. Selanjutnya anak yang tertua. Pertama anak Mercy dan anak Adam. Undangan luar biasa yang tidak ditunjukkan bagi anak Mercy dan anak.
dan terima kasih pertama untuk pimpinan dan staf Lembaga Umum Conference Kawasan Timur yang sudah berbelasungkawa bagi kami keluarga. Yang kedua, pimpinan dan staf kantor Kementerian Conference Manado dan juga Maluku Utara, juga semua pendeta-pendeta yang ada. Dan yang ketiga, pimpinan dan staf Misi Minahasa Utara dan juga Bitung, Kota Bitung, Ketua Pendeta Leri Ranta, sebagai sekretaris Pendeta Rudy Franz, Bendahara Bapak Stanley Kuhu, dan semua departemen-departemen hamba Tuhan yang sudah hadir dan sudah memberikan kekuatan bagi kami keluarga. Dan yang berikut khususnya Departemen Pendidikan, para guru-guru juga yang sudah memberikan support bagi kami keluarga, dan juga anak-anak didik, para alumni SD, SMP, Labor Ungklab, Kolongan yang juga sudah memberikan belasungkawa dan juga memberikan support kepada keluarga, dan juga jemaat-jemaat yang sudah hadir, baik jemaat Serio, jemaat Winuangan, dan jemaat-jemaat yang ada yang dari malam ke malam yang sudah memberikan juga support dan kekuatan bagi kami keluarga, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang tidak saya sempat sebut satu persatu. Terima kasih banyak untuk kekuatan dan juga support bagi kami keluarga. Lebih terutama dan khusus untuk umat-umat Tuhan, para pelihat juga yang hadir pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini pemerintah Kelurahan Air Madi di Bawah yang sudah mensupport juga dan sudah membawakan acara saat ini. Terima kasih. Jadi keluarga banyak kesalahan dan hilaf, kami mohon maaf. Untuk itu, jika ada sekali lagi kesalahan yang kami buat, keluarga sekali kami mohon maaf dan terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Mewakili pemerintah Air Madi di Bawah, khususnya di RT 02 RW 06, kami memohon izin kepada keluarga untuk membawa jenazah pada saat ini. Pertama akan ke sekolah Kelongan dan akan balik ke liang kubur di Air Madi di Bawah dan akan dikebumikan dengan layak. Penghormatan dan pelepasan almarhum Alberti J.O. Wongkar, Sarjana Pendidikan, Kamis 1 Februari 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya siap, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Perhatian kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara penghormatan dan pelepasan segera dimulai. Upacara penghormatan dan pelepasan segera dimulai. Laporan diterima. Laksanakan. Siap laksanakan. Juli 2010 sampai dengan Juni 2014 sebagai Kepala Sekolah SMP Advent Kolongan. Ketujuh, Juli 2014
sampai dengan Juni 2019 sebagai Kepala Sekolah SMP Advent Kaimah. Kedelapan, Juli 2019 sampai dengan Oktober 2023 sebagai Kepala Sekolah SMP Advent Kolongan. Kesembilan, Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 sebagai Guru SMP Advent Kolongan. Selamat jalan sahabatku, selamat jalan saudaraku. Kami tak akan lupa budi baikmu, Sir Wongkar. Sampai jumpa di Yerusalem. Saya juga tidak pernah menyangka jika hal ini terjadi. Saudara Wongkar merupakan sosok seorang guru, seorang pemimpin yang baik. Saat dari Jemaat Randotana, Sekolah Randotana tahun 2010 dipindahkan ke Sekolah Advent Kolongan, saya salah satu anggota eksekutif yang memutuskan dia untuk pindah ke tempat ini. Tahun 2018 saya juga orang yang menyampaikan kepada daerah untuk mengembalikan dia di tempat ini. Itu supaya dapat diketahui almarhum adalah seorang yang sangat punya kemauan keras untuk memajukan sekolah ini. Salah satu hal yang saya suka padanya adalah selama dia menjabat kepala sekolah 2 periode, ada hal yang saya senang. Yang pertama, di samping murid sekolah yang lebih baik, guru-guru juga punya kesempatan untuk refreshing. Selama 2 kali waktu periode kepala sekolah, seluruh guru-guru 3 kali Bali Jakarta, 1 kali Batam, dan 1 kali Sulawesi Tengah. Jadi untuk guru-guru di sini sudah sering jalan-jalan Bali Jakarta sampai Batir. Itu inisiatif jasa almarhum. Kami atas nama seluruh majelis sekolah, Dewan Guru, Kepala Sekolah SD dan SMP, anak-anak didik kelas 1 sampai kelas 9, dan 8 jemaat yang ada di Kecamatan Talawan dan Nimbe yang mengasuh sekolah ini, atas segala kebaikan yang dia berikan, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kami, guru yang terbaik. Semoga apa yang dia buat akan diteruskan oleh regenerasi yang selanjutnya, kepala sekolah yang baru yang sekarang yang ada. Doa kami, semoga keluarga dapat dikuatkan. Saya ingin memetik untuk mengakhiri Nabi Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih.
Sang Tuhan, Guru tercinta, kami merindukanmu. Semua pelajaran dan nasihatmu, kami berjanji untuk selalu mengingat dan meneruskan warisanmu yang kau berikan. Engkau telah mengajarkan kami tentang arti kehidupan, menjadi manusia yang berbudi, memperjuangkan ilmu dengan penuh semangat, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kami akan terus merindukanmu, oh guruku tercinta. Hingga tiba waktunya kita bertemu di sisi ilahku. Sudah berada di tempat ini dengan banyak selamat. Baik, kita akan mulaikan ibadah pemakaman pada sore hari ini. Mari kita lakukan satu lagu dalam lagu Sion halaman 389. Satu ayat, satu masa yang tertentu. Satu masa yang tertentu, hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Doa buka akan dibawakan oleh saudara Wakil. Kita berdoa. Kami datang kepadamu pada sore hari ini Bapa. Kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan. Acara demi acara pemakaman dari saudara kami almarhum Alberti Wongkar, dari rumah ke sekolah Kelongan, Kau sudah jaga, lindungi, kami boleh tiba di pekuburan, di ladang pekuburan dengan segala baik. Kami akan lanjutkan akan acara kami ini, memberkati hikmat surga boleh menjadi bagian dari hamba Tuhan. Pendeta akan menyampaikan firman Tuhan. Pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian kami semua dalam rangkaian acara ibadah kami pada saat ini. Terima kasih untuk janji berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kita boleh berada di ladang kuburan, dari rumah duka. Tuhan jaga lindungi, bahkan boleh tiba di Kelongan pula dengan selamat, bahkan juga sampai di ladang kuburan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersama keluarga besar, keluarga Wongkar Masih yang berduka cita, tentunya sebagai umat-umat yang tidak beriman kepada Tuhan, kita percaya ini adalah tempat yang terakhir. Tetapi bila mana kita beriman kepada Tuhan, kita percaya ini bukan tempat yang terakhir, tetapi ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan kita percaya almarhum telah mendedikasikan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan, dan kita percaya bahwa almarhum Tuhan akan berkati, sehingga kita percaya dengan iman lewat firman Tuhan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Jadi
Itulah sebabnya satu ayat firman Tuhan bagi keluarga bahkan kita semua dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini memberikan janji kepastian bagi kita, anak-anak, cucu, dalam kehidupan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebagaimana almarhum telah memberikan contoh dan teladan selama hidup selama 57 tahun dalam kehidupannya, biarlah itu yang menjadi teladan bagi keluarga, istri, anak-anak, cucu, biarlah tetap setia di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ketika orang setia di dalam Tuhan, orang pasti akan bertemu dengan almarhum Bapak Alberti Wongkar di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya janji ini kiranya menjadi berkat, karena kita percaya Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itulah janji kepastian bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan, janganlah kita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Saat ini kita percaya ketika selesai dari tempat ini akan ada satu kehilangan dalam kehidupan kita. Tetapi ada Yesus yang selalu menggantikan, memberikan kekuatan bagi keluarga, Yesus yang selalu mendampingi kehidupan kita. Sehingga kita percaya bahwa kita dekat dengan Yesus, maka Yesus akan berikan kekuatan bagi kita untuk tetap setia. Untuk itu kepada istri dan anak-anak cucu, marilah bahkan orang semua, marilah orang tetap setia sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati kita, dan kita percaya bahwa kita dibentuk dari debu tanah dan kita akan kembali pula dari debu tanah. Untuk itu dari debu tanah ini almarhum diambil dan debu tanah pula akan kembali. Tuhan memberkati. diwakilkan oleh Ibu Kepala yang kami kasih dan sayangi, yang kami banggakan selalu, Ibu Delvin Yosef yang sudah super totalitas dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah, mulai dari acara tadi di rumah sampai menyediakan tempat bahan kubur bagi saudara kami. Terima kasih, kami dapat membalas akan budi baik dari pemerintah dan juga jemaat. Hanya Tuhan dapat membalas. Lebih terutama dan khusus bagi Ketua Pence, bagi kami yang terkasih dan yang paling siap sedia ketika kami telepon. Ini cuma telepon satu kali, Ketua Kepala, dia bekerja sama dengan, jadi ini Ketua yang Pence bekerja sama dengan Kepala, cuma satu kali telepon langsung, nanti datang dia saat ini. Terima kasih Ketua Pence. Ini memang skill dalam semua ini. Ketua Pence ini sebagai keluarga juga kami, mulai dari papa, mama, sampai dengan Oma Didi, Ketua Pence yang semua siap untuk kubur, sudah bilang tuh orang melapor Pak kita.
Tapi sudah selesai. Turun krompil dia selesai. Puji Tuhan, Ketua VNC ini berkat Tuhan yang diberikan sehat terus ya. Mudah-mudahan karunia Tuhan berikan dipakai terus untuk umat-umat Tuhan. Terima kasih ya. Orang Solia sejadi ini, jadi Ketua VNC yang siapkan sama Tebas. Ya orang kurang lihat ini dia, no. Sudah siap semua orang Sunda waktu itu. Terima kasih ya Ketua VNC, Tuhan berkati. Semoga ke depan bisa dipakai oleh umat-umat Tuhan yang lain. Karena orang mau mati semua. Amin. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati.